saya perlukan. Sudah, suara saya dengar. Bagus, Hmm. bagus, Dengar ya? bagus. Bagus Ya. suaranya. Oh Ya, ya. lanjut. Ya, saya akan bersaksi ya. Di dalam kehidupan saya ini, saya betul-betul dapat pertolongan Tuhan, dapat berkat. Tapi yang saya maksud berkat itu bukan keuangan. Biasanya orang bilang, oh nek duit akeh oleh berkat. Gitu toh. Kalau saya enggak, berkat saya itu melimpah dengan macam-macam kesehatan, keuangan, terus pelayanan, terus dengan saudara, semua saya mendapatkan berkat. Apalagi berkat untuk hari Natal nanti. Nanti Natal Kaleb saya sudah tidak kepikiran karena uang sudah disediakan sama Tuhan. Amin. Jadi dari cucu saya, anak saya sudah kirim uang, sudah cukup untuk Natal. Itu yang saya bilang terima kasih kepada Tuhan. Tuhan bisa tepat waktunya untuk memberkati anak cucu saya dan saya pun kecipratan berkati. Tapi saya berikan Kaleb. Jadi saya sungguh berterima kasih kepada Tuhan yang selalu memperhatikan, memperdulikan di mana saya melayani Kaleb. Dia selalu menyediakan orang, menyediakan uang, menyediakan ini apa jemaat-jemaat yang akan datang. Bu Herlin, saya minta Bu Herlin bisa hadir ya tanggal 20 November. Ini pas hari ulang tahunnya Kaleb nanti tanggal 20 November ini. Jadi kalau yang bisa hadir saya silakan. Tapi yang luar kota saya kira cukup lihat YouTube ya. Ya, bagus. Lihat YouTube ya karena jauh. Nah ini sudah berdekatan juga dengan Desember. Ya cukup sekian kesaksian saya. Yang mana Tuhan selalu Saya mencintai saya, selalu mengasihi saya. Terima kasih. Ini Cak Ayu sudah nampil, Rahayu. jadi ya Cak Ayu sudah nampil, jadi tolong kesaksian juga. Ya, Oh, kalau kesaksian oke. tentang keuangan, aku tadi wis nyaksina tentang Cik Hun. Aku tadi cerita sama Lani di dalam telepon. Luar biasa ya, aku bilang gitu. Tuhan itu melihat ketulusan hatinya Cik Hun. Nah, Cik Hun itu orangnya kan memang tulus dan polos. Jadi, gak kadang-kadang itu kalau ngomong Mbak Cik Hun harus hati-hati gitu. Karena apa? Bloko suto orangnya. Tapi Tuhan melihat hatinya. Ternyata Tuhan itu kalau melihat hati orang yang tulus, orang yang bloko suto itu pun dibela luar biasa tentang keuangan Natal. Aku sampai tadi kan bilang gini, Ciun butuh aku bilang gitu. Aku biasanya ditodong, tapi enggak usah, aku wis cukup. Lah kok siang itu Ciun malah mau ngasih IQ gitu. Nah, Loh, Pak IQ kan Karel udah datang. Pak gitu Karel loh. udah datang. Bagus. Very good. Ke kerekennya anakku, jadi aku tahu. Jadi sampai Puput tadi wis sampai sana, Cik. Sudah Puput sudah ngarang acaranya nanti Luar untuk hari biasa, ulang ini tahun ya. ini Ya, kan teman se sudah. dari dulu. Jadi saya tahu meskipun saya kadang-kadang itu sama Ciun kan dulu kadang ya Cik ya, tapi sampai sekarang itu tetap jadi sohib gitu. Tentang keuangan Ciun juga luar biasa diberkati, kesehatan diberkati. Ya, aku tadi wis ngomong soalnya sama orang-orang kayak gitu luar biasa. Selain itu Kaleb dicukupi, bahkan masih bisa ngasih tentang IQ. IQ itu kan butuhnya 145 juta. Mm-mm. Jadi puji Tuhan digerakkan dengan orang-orang yang seperti Cihun, seperti anak-anakku juga, karena kan anak-anakku di IQ gitu loh, dan dana ini nggak sedikit, tapi ya bersyukur. Kita ternyata berkat itu bukan hanya sekedar uang, damai sejahtera, sukacita, kita bisa menikmati hidup. Ternyata uang ditambahkan, gitu sih. Nek saya juga saksinya itu sama Mbak Ciun. Aku kemarin sempat ngomong ya Pak Didik ya, aku memuji Cik Hun gitu loh.
Aku di mana-mana orang yang baik itu tak puji, tidak apa-apa. Itu memuliakan nama Tuhan. Karena Ciun kan gandul Amin. Tuhan. Orang yang gandul sama Tuhan itu dibela Tuhan luar biasa. Begitu, Amin. begitu Ci, kesaksianku. Oke, mantap. Oke, Mantap. yang kesaksian di belakangnya hari ini siapa? Silakan. Udah? Ayo, Buntari. Ya, tapi kita sudah bisa mulai, Pak, Udah mulai karena ya? jam Oke, 7. Jadi saya bentar. minta Bu Kwelan siap ya untuk puji Tuhan. Dan saya minta siapa ini? Pak Karel ya, doa pembukaan ya untuk pertemuan malam ini. Ya, Ya, silakan Pak. ya. Um, Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang sempurna bagi kami semua sampai pada sore malam hari ini Tuhan. Tuhan sudah sertai kami sepanjang hari ini dalam perjalanan, dalam kegiatan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga dalam kami bersama-sama di Zoom Kaleb sore hari ini. Tuhan terima kasih untuk segala kebaikan-Mu yang kami nikmati. Kalau saat ini Tuhan kami akan memulai pertemuan kami di Zoom Kaleb ini. Kami serahkan Tuhan pertemuan kami, sharing kami Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan pimpin dan urapi kami semua Tuhan. Firman-Mu yang menguatkan kami boleh sharing bersama, memberi kesaksian bersama bagaimana Tuhan mimpin kami hari demi hari. Semua sarana yang kami pakai, Ya, Tuhan proteksi dengan kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga acara ini dan Zoom kami boleh berjalan dari awal sampai akhirnya hanya dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebersamaan kami pada siang, pada sore, malam hari ini. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami serahkan pertemuan kami pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Thank you Pak Andre. Ya, saya sebentar lagi mau keluar ini, Pak. Ya, Sebentar lagi silakan keluar. Pak. Silakan, Pak. Ya, ya. Ada yang mau bersaksi satu orang lagi? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada saya ya. Alright, saya waktu itu mengunjungi rumah singgah di Purwokerto. Rumah singgah sahabat orang sakit, mungkin pernah dengar ya, SOS. Saya kira di Malang juga ada itu. Ya, di seluruh Indonesia itu ada sahabat orang sakit. Saya mengunjungi di sana. Ternyata waktu saya kunjungan ke sana, yang ada di sana di rumah singgah itu ada 3 kamar. Satu kamar 2 orang. Berarti ada 6 orang dong, ya kan? Nah, ada 6 orang. Ternyata apa? Ini rumah singgah untuk sebenarnya ya prioritas untuk orang Kristen, tapi yang ada di situ ternyata waktu saya kunjungan semuanya orang berjilbab. Ya oke lah. Waktu saya kumpulkan, nah saya mengunjungi sama ada seorang ibu juga yang bekas Bani Kedar, ya Bani Kedar. Berdua lah saya sama dia setelah kunjungan ke lapas. Saya mampir di rumah singgah. Karena yang saya kunjungi di sahabat orang sakit rumah singgah itu ternyata 3 kamar tuh ibu-ibu semua, semuanya berjilbab. Sama keluarga yang di situ juga yang mengunjungi dia berjilbab semua. Terus saya nggak tahu entah gimana saya kumpulkan mereka. Bu, sakit apa? Saya ya komunikasi lah, interaksi sama kamar 1, kamar 2, kamar 3. Saya kumpulin di ruang tengah. Intinya saya interaksi kamar 1 sakit apa, kamar 2 sakit apa, semua parah-parah semua loh. Cancer semua tuh, banyak kan cancer ya. Oke. Boleh nggak saya berdoa? Ya, saya berdoa.
Tapi saya harapkan ini yang ibu yang sama-sama saya ke situ, saya harapkan dia yang doakan. Kan yang didoakan orang berjilbab semua. Tapi ibu-ibu yang itu nggak berani. Pak, dia bilang Pak Andri saja yang doa. Ini jilbab. Saya bilang nggak apa-apa. Oke, dia nggak berani mendoakan. Akhirnya saya mendoakan. Bu, boleh saya berdoa untuk ibu semua, ya agar Tuhan menyembuhkan. Saya nggak pernah bilang saya mendoakan dengan cara saya, enggak. Saya pokoknya mendoakan, kalau dia enggak mau ya nggak apa-apa. Oh ternyata, oh iya ya Pak, saya mau. Ya 6 orang di situ, ada 6 atau 8 orang di situ. Oh ya saya mau. Oke, saya omong, oke, berdiri semua, saya doakan satu persatu, saya pegang kepala, tumbang tangan dengan apa, yang berjilbab, saya tumbang tangan ke 7 atau 8 orang, 7 orang saya tumpang tangani, saya doakan, ya pasti dengan nama Yesus lah. Tapi ternyata tidak ada penolakan toh. Itu ternyata apa? Orang damai. Kalau orang sakit kan kepingin sembuh, mau didoakan apa saja nggak masalah. Jadi nggak perlu minta izin. Karena kita hanya minta izin, boleh nggak saya doakan? Dia tahu kalau kita berdua orang Kristen tahu. Ya, karena saya pakai kaos Jesus Choose Me, Yohanes 15:16, 15 ayat. Yohanes 15:16 itu t-shirt saya. Dia saya enggak usah bilang, dengan lihat kaos saya dia tahu. Oh, Dan saya doakan, oke, boleh doa. Oh ya, boleh. Saya boleh. doakan, ke-8 orang saya doakan. Intinya oke, dia mau semua. Itulah yang terjadi, lucu sekali. Itu ibu yang orang enggak ada protes ya. Mana proses? Kita anak Tuhan. Anak yang diberkati Tuhan, pewaris tahta kerajaan. Kalau dia menolak ya nggak apa-apa, itu hak dia. Kan saya tawarkan. Jadi pesan saya, kesaksian ini hendaknya memperkuat iman kita. Jangan takut untuk mendoakan orang, tapi tawarkan dulu. Nggak perlu bicara saya dengan cara saya, nggak usah, nggak perlu. Yang penting kita doakan, dia tahu. Itu aja. Orang sakit itu intinya pengen sembuh. Mau didoakan dengan cara keris ditempel, itu nggak peduli. Itu saya tahu. Jadi saya doakan aja. Buktinya tidak, selama saya mendoakan kepada siapa saja. Saya pernah di pasar pun, saya ada orang tukang parkir, saya doain aja. Tukang parkir saya doain. Saya tidak pernah minta sopan-sopan dengan cara saya, enggak. Saya doakan, mau enggak? Saya lihat you punya masalah. Ya semua orang pasti punya masalah lah. Ya saya asal pede aja. Oh ya, saya doakan saya punya masalah. Memanglah. Siapa ya orang yang nggak punya masalah sekarang? Semua orang punya masalah. Jadi jangan takut untuk mendoakan orang. Kita harus berani menyampaikan kebenaran. Kebenaran itu harus disampaikan. Walaupun kita bisa-bisa dimusuhi, bisa. Sombong, agamawi, itu biasa. Kita tidak hidup apa kata orang. Kita hidup apa kata Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Ya. Amin. Terima kasih atas kesaksiannya. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, saya alihkan ke Pak Karel. Karena saya harus persiapan untuk di Zoom yang lain. Ya, silakan Pak Andre, Ya. bisa ditinggal. Ya, saya alihkan. Terima kasih Pak Andre. Oh ya, sama-sama Pak Karel. Kita tolong menolong lah. Ya, terima kasih. Ayo Kwelan, mulai ya pujian ya.